Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia Fitriani, biasa dipanggil Eva. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Manajemen dengan NIM akhir 222. Oke, saat ini saya sedang menjalankan program magang di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, tepatnya di Divisi Human Capital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengurusan izin usaha melalui sistem USS RBA atau biasa disebut dengan Online Single Submission Risk Based Approach yang berlaku di Indonesia. Oke, materi ini dibuat sebagai bagian dari output tugas magang pada bidang mata kuliah hukum bisnis. Untuk mengetahui kelanjutan video selanjutnya, mari simak video berikutnya. Next. Dalam dunia bisnis, legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha menjadi bukti bahwa suatu usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dan memiliki izin usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Surat izin usaha tersebut saat ini pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai sistem perizinan usaha yang sangat memudahkan aksesibilitas. Tentunya hal tersebut didukung oleh digitalisasi yang disebut dengan USS RBA atau biasa disebut dengan Online Single Submission Risk Based Approach. Oke, sistem digitalisasi saat ini mempermudah masyarakat tentunya dalam mengurus sistem usaha secara online, cepat, fleksibel, dan juga hal ini mempermudah untuk efektivitas antara aksesibilitas masyarakat dan juga menghemat waktu. Melalui USS RBA ini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi terkait dengan NIB sebagai identitas legal usaha, di mana hal tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Selanjutnya adalah pengertian dari USS RBA. USS RBA adalah sistem perizinan berusaha yang berkait dengan risiko yang dikelola pemerintah secara digital ya tentunya melalui website resmi USS tersebut. Sistem ini diterapkan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2021. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem USS RBA ini, jenis izin usaha yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan tingkat risiko. Ada 3 tingkat risiko. Yang pertama ada risiko rendah, kedua menengah, yang ketiga adalah tinggi. Contohnya yaitu usaha risiko rendah umumnya hanya membutuhkan NIB. Untuk usaha risiko menengah membutuhkan NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk usaha risiko tinggi membutuhkan izin tambahan dari instansi terkait. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki izin usaha. Sebelum membahas tata cara pengurusan izin usaha, terdapat beberapa manfaat penting dari memiliki legalitas usaha. Antara lain, saya memilih atau menyebutkan 5 manfaatnya. Sebenarnya ada banyak sih, tapi saya menyebutkan 5. Yang pertama, memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan. Untuk yang kedua, memperoleh akses permodalan atau pinjaman dari bank. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat yaitu adanya mempermudah proses dari pengembangan usaha di masa depan, khususnya hal-hal terkait dengan proses pemodalan di masa depan. Untuk yang kelima yaitu mempermudah mitra atau kerjasama dengan pihak lain dengan proses partner bisnis maupun dengan instansi pemerintah. Dengan adanya izin usaha ini, suatu bisnis dapat berkembang secara lebih profesional dan terpercaya. Selanjutnya adalah persyaratan pengurusan izin usaha. Sebelum melakukan pendaftaran pada website USS RBA, tentunya kita sebagai pelaku usaha harus bisa mempersiapkan dokumen atau berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebagai persyaratannya. Yang pertama ada NIK atau nomor induk kependudukan, kedua ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, yang ketiga ada alamat email aktif, yang keempat ada nomor telepon yang aktif, yang kelima ada data usaha yang akan dijalankan ya tentunya ini harus wajib. Untuk yang keenam ada alamat usaha sesuai domisili, dan yang terakhir itu ada KPLI atau klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai dengan jenis usaha.
Namun untuk bagi badan usaha seperti PT atau CV biasanya juga memerlukan persyaratan dokumen tentunya ya. Harus diperhatikan oleh pelaku usaha tersebut. Yang pertama ada akte pendirian usaha, kedua ada SK dari Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiga ada pemegang saham atau pengurus dari perusahaan. Oke, selanjutnya ada tata cara pengurusan izin usaha melalui USS RBA. Berikut langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebagai pelaku usaha ketika ingin mengurus izin usaha melalui website USS RBA. Langkah pertama, tentunya kita membuka website USS. Pelaku usaha dapat mengakses website resmi USS pada alamat uss.go.id. Setelah masuk ke halaman utama, pilih menu daftar untuk membuat akun OSS. Untuk langkah yang kedua, yaitu membuat akun OSS. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk mengisi data seperti yang pertama ada NIK, kedua nama lengkap dari pelaku usaha sendiri, alamat email yang aktif, nomor telepon aktif, dan serta membuat password akun. Setelah data diisi dengan benar, sistem OSS akan mengirimkan verifikasi melalui email yang telah dicantumkan tersebut. Untuk langkah yang ketiga, login ke sistem OSS. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat login melalui email yang aktif dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Untuk langkah yang keempat, pelaku usaha mengisi data terkait dengan nama lengkapnya. Pada tahap ini, pelaku usaha diminta melengkapi informasi-informasi terkait dengan jenis usaha yang didirikan, kedua alamat usaha, yang ketiga adalah modal usaha tentunya, yang keempat hingga data jumlah tenaga kerja yang bekerja di usaha tersebut. Data tersebut harus diisi secara benar dan sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Langkah keenam, menentukan tingkat risiko usaha. Sistem OSS akan secara otomatis menentukan tingkat risiko usaha berdasarkan KPRI yang dipilih oleh pelaku usaha. Apabila usaha termasuk risiko rendah, maka izin usaha dapat langsung diterbitkan dalam bentuk NIP. Namun, apabila usaha memiliki risiko menengah atau tinggi, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu atau persyaratan tambahan seperti sertifikat standar atau izin tertentu dari instansi terkait. Untuk langkah yang ketujuh adalah penerbitan NIP. Setelah seluruh data lengkap dan sesuai dengan sistem website OSS, maka website tersebut akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIP. NIP sendiri berfungsi sebagai identitas usaha, tanda daftar perusahaan, akses dari kepabean, dan legalitas dasar usaha. Pelaku usaha tersebut dapat mengunduh dokumen NIP secara mandiri melalui akun website OSS masing-masing. Selanjutnya, langkah yang cukup penting adalah hal yang perlu diperhatikan setelah kita memproses izin usaha dari OSS. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, kita harusnya sebagai pelaku usaha memastikan data yang diinput itu sesuai dengan dokumen resmi dan aktif ya tentunya. Yang kedua itu menggunakan email dan nomor telepon yang aktif agar bisa dihubungi ketika ada sesuatu yang mungkin mendesak. Yang ketiga, pilih KPRI yang sesuai dengan kegiatan usaha. Yang keempat, memastikan alamat usaha itu jelas dan benar. Untuk yang kelima itu selalu menyimpan akun dan password OSS sendiri dengan aman. Untuk kesalahan pengisian data dapat menyebabkan proses perizinan terhambat atau perlu dilakukan perbaikan data ulang. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku usaha tentunya mesti harus bisa memperhatikan apa yang harus kita perhatikan supaya tidak merugikan dari proses adanya pendirian usaha sendiri.
Untuk kendala yang sering terjadi, seperti dalam praktiknya sendiri itu terdapat beberapa kendala tentunya yang sering terjadi dialami oleh pelaku usaha saat proses mengurus izin usaha, seperti kesalahan memilih KBLI, data yang tidak sinkron dengan Dukcapil atau NPWP, verifikasi email yang tidak masuk, sehingga harus pengecekan ulang terkait dengan email tersebut, hingga kurang memahami tahapan OSS. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perlu memahami dan sadar akan pentingnya prosedur dengan baik terkait dengan proses pengurusan izin usaha melalui OSS, agar proses pengurusan izin tersebut bisa berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan yang memungkinkan risiko kerugian pada proses bisnis usaha. Demikian penjelasan mengenai tata cara pengurusan izin usaha melalui website USSRBA. Dengan adanya sistem OSSRBA, proses perizinan usaha di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, fleksibel, dan juga tentunya transparan. Legalitas usaha sangat penting untuk mendukung adanya perkembangan bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha secara resmi. Baik, saya Eva Natalia Fitriani dari Universitas Negeri Surabaya dari program S1 Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.